Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita akan menghadiri acara kegiatan Haul Kiai Ishaq di Masjid Nurul Madinah, guys. Nah, ini dia dibacakan tentang, Masya Allah, ini dia nih. Oke, guys, inilah suasana ini dia, mantap ya. Ini dia, bagaimana Bang Fer? Alhamdulillah ya, sukses ya. Masya Allah, mantap Bang, mantap Bang, mantap Bang, mantap, 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 mantap. Siap, 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 siap Bang, ya Bang, siap. Siap, siap, rame. Kiai Haji Muhammad Ishaq Latif tidak segera pulang atau spesial melanjutkan ini ya, belajarnya di pesantren atau lembaga pendidikan luar Tebu Irang. Ia mengamalkan ilmu dan meneruskan perjuangan pendiri dan masyayikh pesantren Tebu Irang dengan menjadi abdi Tebu Irang sebagai tenaga pengajar. Insya Allah. Enggak tergo ya, Pak? Kiai Haji Muhammad Ishaq Latif mengabdi seumur hidup kepada alma maternya dengan menjadi tenaga pengajar. Siap Bang, siap Bang. Tahun berapa Bang berarti keluar izin ya? Kita masuk tahun 79. 79. Keluar dari Unhas 83. Oh, Masuk lanjutnya ke Undar Darul Ulum Jombang. siap. 87. Wah, Siap. sama Ustaz Soleh, sama Hamdani Lama, sama Haji Majid. Oh, siap. Gimana? Yang joget-joget gimana ya? Si Anu mana? Hah? Si Aden ke sini. Siapa? Kapten 1. Oh, Kapten 1. Oh, Firman. Hanan. Oh, Hanan nggak datang. Hanan di dalam. Tuh. Oh, waktu itu berarti 79 ya Bang? Masuk 79. Apa kuliah langsung? Akhir kuliah. Kuliah ya di Unhas. Masya Allah. Berarti keluar 83. Keluar 83. Habis itu langsung ke Undar. Undar ngambil apa izin? Hukum juga. Hukum. Hukum nasionalnya. Oh. Kalau di itu di syariah. Oh, siap. Karena itu ada Yai Tain waktu itu. Siap. Yai Tain saya enggak satu jurusan ini. Siap. Tapi saya pengen kuliah di Undar. Masya Allah. Yang penting ada kemauan. Iya, betul. Tanda tangan sama dia, tanda masukin ke rektor. Betul. Alhamdulillah. Tuh, rekomendasi Yai Tain. Siap. Masya Allah ya, nanti ini siapa tahu apa namanya, ada teman-teman yang lainnya yang mungkin akan berbagi sama. Amin. Izin, nama siapa izin? Bang? Ridwan Ansori. Ridwan Ansori. Siap. Kalau sekarang tinggal kita di Gresik. Oh, siap. Di Gresik di daerah Duduk Sampean. Oh, siap. Masya Allah. Di situ kebanyak alumni juga. Oh, siap. Oke Bang, saya lanjut lagi Bang. Oke, sip. Weh, salam Be. Gimana ini. Apa? Mikrofonin. Oh, ini HP di situ Bang. Wah, ini dia ini. Salam. Hah? Lupa ya. Wah, ini dia nih, ahli Jumat Barkah nih. Bang, siap Bang. Komandan pas sampai ya. Masya Allah. Cak Munir. Cak Munir. Kabar lagi. Sehat. Ayo ngomong. Gak apa. Yes, alhamdulillah paling sehat. Sampean saiki manggonang dia. Ini jadi solihin ini. Kayak solihin. Masya Allah. Pas benang pondok tahun piro aja? Nang pondok tahun pinten? Nang pondok. Ten pondok mulai tahun 73. 73 nggih. Sekolah 73, keluar tahun 80. Nggih. Nah, terus 85 masuk bantu pondok. 85 masuk bantu pondok. Bantu pondok sampai tahun 99. Tahun 99. Berarti ikut YSH ya, YSH. Oh iya.
kok besak wis. Kira-kira nun sewu Cak Munir, apa yang ingin panjenengan sampaikan mengenai almarhum Kiai Isa? Kira-kira apa? Ya memang gimana ya, dulu nggak boleh menceritakan anu deh sama Kiai Isa. Ini khusus buat kamu Nir, semuanya nggak ada yang tahu. Oh. Gitu. Kamu yang dulu yang di TV Kiai Sodik. Jadi saya bukan masalah tua mudanya, cuma Kiai Sodik kan lebih tajam. Disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Lukman Hakim Al-Hamid Syuriah DKI Jakarta. Lanjut. Terus Kiai Sodik, Nir, aku titip Kiai Isa. 10 menit Jangan sampai ditinggal Kiai Isa. Kiai Lukman Hakim Al-Hamid. Ya insya Allah ya. Sallu ala Muhammad. Ini saya nanya pas saya datang ke Kiai sebelumnya, Kiai, mohon maaf, kenapa kok bukan saya yang dititipkan Kiai Isa, tapi Isa kok dititipkan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu rahasiamu sampai Pak Isa. Betul, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti banyak kenangan anu ya? Ya dengan Kiai Isa ya? alhamdulillah. Sayyidina wa maulana. Sampai Kiai Isa nggak nikah itu saya juga tahu ceritanya. Iya, Masya Allah. Sampai saya ini menggunakan nih, Cak Munir. Buireng tetap itu. Dia tebireng. Oh. Kami ta'zim. Teng pundi, teng dalam. Nggih, ten lere pondok. Lere pondok. Nggih. Ngarepe penginapan asan iki. Dalam? Dua kita. Daleme Bapak Rin. Oh, nggih. Insyaallah kok kalau teng Jombang kalau mampir nggih, Cak. Nggih insyaallah nek pas kula pun wangsul. Nggih. Monggo Cak Munir. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu nggih. Amin. Sambung silaturahmi nggih. Amin. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Woi, siap Bang. Siap Bang. Siap Bang. Ada ya Mas. Kenapa? Siap. Di Rumah Sakit Jombang disaksikan beliau mendapatkan syahadat. Jadi sekarang masih hidup saksinya. Ketika beliau akan meninggal dunia hari Jumat sebelum itu. Qala al-ulama bi syarafil izzi was-safa wa ashraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam والتابعين لهم بإحسان تركوا لنا معارفهم وتراثهم الغراء والشراء. Amma ba'du, saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para kiai yang sangat banyak, mobil khusus yang sepuh yang ada di samping kiri saya tadi, Al-Mukarram Kiai Haji Yazid Romli. Beliau sesepuh di KPT dan juga di BBN itu adalah Akhwan Syuriah BBN. Seluruh pengurus di KPT, baik ketua dan jajarannya, saya tidak hafal satu persatu, tapi saya hafal beberapa nama dan wajah yang hadir, dan juga ibu-ibu, juga alumni Pondok Cukir, Pondok Sebelah, pokoknya keluarga besar Tebuireng. Insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini alhamdulillah satu kehormatan saya dapat hadir dalam acara haul Al-Maghfurlah Allah Yarham Kiai Haji Ishaq Latif yang ke-8, yang tadi kita sudah dengarkan testimoni dari salah satu di antara santri Kiai Haji Lukman, yang beliau termasuk yang berani bertanya pada kiainya, kenapa sampai wafatnya beliau memilih azuban fadilah. Kalau dalam kitab atau Hidayatul Adhiyah kan ada itu,
Wadruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wakhtar azuban fadilan. Wadruk minal azwaji man ma sa'adat, tinggalkanlah olehmu menikah kalau punya istri, tidak menolongmu seorang istri man ma sa'adat yang tidak bisa menolongmu fi ta'atin untuk ibadah kepada Allah. Cuma ibadahnya di Ishak berat banget, dari minggu dulu. Wakhtar azuban fadilah, dan pilihlah menjadi seorang yang azub. Azub itu artinya apa? Tidak menikah, jomblo-jomblonya. Memang saya merenung ya, ada kekasih-kekasih Allah itu yang ditakdirkan. Kadang satu tidak menikah, atau menikah tidak punya anak. Nah, setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan para kekasihnya, misalnya seperti Ishak. Ishak ini kan kalau dalam sejarah ulama dulu ada namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sampai wafatnya wakhtar azuban fadilah, memilih azub, tidak menikah, menjomblo. Kenapa? Sebagian yang mungkin mengatakan karena beliau sudah sangat merasakan nikmatnya ilmu. Imam Nawawi dulu dari kecil, kalau kita baca bagaimana main beliau, anak-anak kecil semasanya main, Imam Nawawi dari kecil kalau nggak ngalalan hafalan Muhammad. Saking nikmatnya itu ilmu, Imam Nawawi lagi baca buku, ibunya nyuapin makanan dia nggak terasa. Kalau kemudian dia bertanya pada ibunya, "Mak, makannya mana?" Begitu udah selesai makan, dia bilang, "Makannya mana?" Ada lagi ulama yang menikah tapi nggak punya anak. Di antaranya guru saya, yaitu Mukarram Bahasa Halimah. Beliau punya anak dari adik istrinya, putranya Mbak Jaman, Mbak Bras, Gus Rozi itu, putra angkat. Ya walaupun itu sudah jadi anak, tapi memang tidak punya anak dan tidak nikah lagi. Kalau kita kan di sini udah punya anak, masih kawin lagi aja. Dasar. Saya baru datang ini dari Hall Sukoharjo. Dari Sukoharjo asli bagus, salah satu pondok terbesar di timur Pulau apa namanya? Pulau Jawa. Mungkin kalau di timur Pulau Jawa sekarang paling timur maksud saya, bukan Lirboyo. Kalau Lirboyo ya susah kita tahu. Itu pondok Sukoharjo asli bagus, pondoknya Mbah siapa? As'ad Samsul Arifin. Santrinya saya tanya pada cucu beliau sekarang yang menjadi pengasuh Al-Zahim, ada 17.000. Jadi hall itu di lapangan pondok 2 hektar. Saya susah hitungnya. Saya bilang ini yang hadir berapa? Ya susah, santrinya aja 17.000 tambah alumni itu sendiri ada. Makin banyak. Nah, itu wakil pengasuhnya namanya Kiai Afifuddin Muhaji. Ini terkenal Kiai Alim sekali. Kalau ngajar kitab Jamul Jawami, saya bilang itu Jamul Jawami itu kitab yang susah, betul. Usul fikih yang susah, tapi kalau Kiai Afifuddin Muhaji ngajar Jamul Jawami, itu Jamul Jawami itu bisa renyah kayak kerupuk. Nerangin itu Jamul Jawami itu enak. Yang susah jadi gampang. Sampai saya bilang kemarin waktu di situ Bondo, mu'aqqaduna sahlun bijaha afifina wa fin nahdi qudwatun taqufan muzayyina huwal bahru haqqan fil usuli wa fiqhi
Wala tatrukir rifa fatadhhab lakal husna. Kata saya, waqaduna sahlun, sesuatu yang rumit. Sahlun jadi apa namanya? Gampang. Jaha afidina di depan kiamat. Ini ngerikan. Beliau luar biasa di kalangan intelektual NU saat ini mengganti kisah al-Kiafir. Kemarin saya baru mengaji umrah, saya bertemu dengan Al-Aminul Am di Majma'il Fikih Islami atau Sekjen Akademi Fikih Internasional di Jeddah di sela-sela saya umrah. Lalu beliau bilang, masa Indonesia NU ormas terbesar tidak mengirim perwakilan tetapnya di Akademi Fikih Internasional atau Majma'il Fikih Islami. Insya Allah saya pulang saya usulkan, dan saya dalam rapat PBNU saya usulkan, kalau saya mengusulkan beliau alim sekali. Wal bahru haqqan fil usuli wa fikih. Karena dalam pandangan saya beliau sangat alim di bidang fikih dan usul fikih. Ya, saat ini sangat susah kita tahu sudah bicara usul. Ya, sama seperti saya, tidak punya keturunan. Setiap yang semacam ini itu saya menganalisa ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang alim semacam ini yang tidak menikah atau menikah tidak punya anak terus nggak kawin lagi gitu. Kosnya tetap satu. Walaupun orang yang nikah lagi banyak kos juga pasti ada hikmahnya juga, ada dia ini sampai pasti ada hikmahnya juga, ada masing-masing. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul wijhat, pasti wijhatun nazar, ada dalil pasti ada dah. Kiai saya pernah ketemu kiai di Lampung, ternyata beliau istrinya 4 hafal Quran semua. Itu ternyata beliau bilang, saya istri 4 hafal Quran semua karena saya punya pondok tahfidz 4. Di Lampung ada 2, lalu di mana itu Papua 1, lalu di mana 1. Jadi semua ada dari, nggak perlu bakat kita ya. Nah, jadi saya percaya seperti Al-Maghfurlah Ishaq, Imam Nawawi, Kisah atau Kiafir, ada kiai-kiai ulama-ulama yang ditakdirkan seperti itu tidak menikah untuk apa? Yang tadi kalau Ishaq kalau kita dengar, ya beliau itu mungkin salah satu saja alasannya supaya bisa menjaga wudhu. Tapi saya pikir ya karena beliau ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merawat santri berwudhu. Kalau nggak begitu, kalau tidak ada Ishaq mungkin sahabatnya tidak akan lahir ulama-ulama seperti yang hadir di sini. Ini pasti hasil bimbingan Al-Maghfurlah Ishaq Abdul Latif. Maka sebenarnya ayah saya dulu dari Tebuireng. Ayah saya Imam kami kan dari Tebuireng dulu dari KPT kan berarti. Imam tua saya Tebuireng. Ayah saya Tebuireng, cuma ayah saya hanya 8 bulan. Saya 8 bulan di Tebuireng karena zaman itu memang karena anaknya janda, bapak saya itu bagian nyuci dan masak. Orang-orang yang kaya-kaya pun dimasakin dan cuci saya nggak bisa beli kitab, lalu beli nama anaknya juragan kaki. Di satu ini kan ayah juragan kaki juga belum masuk. Ayah saya bagian masak sama nyucinya. Jadi ayah saya belum terbilang, cuma zamannya almarhum Kiai Khalid. Siapa namanya? Kalau kita tahu terkenal apa namanya? Jaduk. Terkenal apa namanya? Jaduk Kiai Khalid. Hanya 8 bulan. Nah, saya tidak tahu banyak tentang masyayikh Tebuireng. Tapi tadi kalau saya dengar bagaimana testimoni para ulama tentang Kiai Ishaq yang luar biasa, bahkan mungkin salah satu kiai guru Tebuireng yang katanya di makamnya di mana namanya? Maka berarti beliau luar biasa. Kalau nggak begitu pasti tidak akan dikasih izin untuk itu.
Wa ma kullu alimin alayya jalilatun wa ishaqu mahbubun hafidhus sanafiri fatadhab bima syi'ta minal ilmi wal adab wa mal ilmu ahla min azimil jawahir wa ma kullu alimin alayya jaliyah. Tidaklah setiap orang kita menurut saya itu hebat dan istimewa, tapi khusus Pak Ishaq mahbubun. Ishaq ibn Abdul Latif ini menurut saya adalah salah satu ulama yang istimewa karena beliau begitu dicintai oleh santri-santri. Beliau tidak punya anak keturunan, tapi al-waladul ma'nawi menurut saya Bapak Ibu ini kan al-waladul ma'nawi dalam bahasa Arab disebut anak ideologisnya, anak ideologisnya. Al-waladul ma'nawi lahu, tapi anak ideologisnya Ishaq bin Abdul Latif banyak sekali. Masya Allah. Kita pernah membayarkan kita tinggal aja, anak kita mungkin nggak bikinin kita harus bisa didatengin kiai banyak, nggak perlu yang profil lagi. Betul betul. Ini yang hadir ini. Kiai mohon maaf ini kan nggak jawab juga kan? Yang dicatat jawab juga. Nah, timbang mungkin ini alumni. Jadi luar biasa menurut saya. Beliau itu ditakdirkannya itu untuk merawat santri. Dan yang luar biasa dari beliau selain ilmu menurut saya ada. Dan itulah yang membuat seseorang itu menjadi lebih indah daripada mutiara itu ya karena ilmu. Dan saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ya, Bu Ireng ini kan kita tahu lah dalam Nahdlatul Ulama itu adalah salah satu pondok terpenting. Saya tidak lagi membahas berapa jumlah santri, tapi keberadaan Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari itu yang membuat kemudian Tebu Ireng menjadi salah satu pondok terpenting di Indonesia. Hadirin, kalau bicara Mbah Hashim, Tebu Ireng itu tidak pernah kita bisa memisahkan dari bicara ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini NU dan ketiga Indonesia. Tebu Ireng yang ini. Bicara Tebu Ireng pasti bicara tentang ilmu dan adab, karena ilmu dan adab pasti baik. Orang punya ilmu nggak ada adabnya, dia tidak punya ilmu. La yastami'ul ilmu wal kibru, katanya. Orang ulama mengatakan ilmu tidak pernah bisa berkumpul bersanding dengan kesombongan. Padahal sombong itu berarti orang tidak punya adab. Kalau ada orang katanya sekolahnya ngajinya lama, tapi nggak punya adab, berarti nggak punya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang kalau tidak punya adab, berarti tidak punya adab. Di akhirat dina kulluhu al-khuluq. Karena agama itu intinya ya akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid. Jika kalau ada orang adabnya, akhlaknya lebih bagus daripada diri Anda, berarti dia agamanya lebih. Kalau ada orang Masya Allah, akhlaknya cakep, walaupun mungkin nggak bisa baca kitab dulu, di pondoknya ada tanah, tapi akhlak cakep dia. Kata seorang ulama, "Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fil." Berarti orang itu agamanya lebih bagus. Nah, ini Tebu Ireng sampai Mbah Hashim mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Orang alim dan muta'alim itu harus pakai adab.
kitabnya Mbah Hashim. Kalau ada orang jadi santri dan jadi orang alim tidak beradab, dia berarti bukan santri, bukan alim, kira-kira gitu. Kalau kita bolak-balik kita katakan. Nah, makanya tentu sebagai alumni pesantren dan alumni pesantren sama dengan para kiai, para santri di sini, ayo sama-sama kita tunjukkan salah satu ciri pesantren, apalagi Teguh Ireng adalah maka acara hal ini menurut saya itu salah satu di antara bukti kita semua yang hadir, terutama para alumni sebuah pesantren, masih memiliki anak. Kenapa? Karena masih memelihara alaqah hobbiyah atau alaqah ruhiyah, hubungan rasa cinta kita dengan pesantren yang kita ingat, saya nggak bakalan bisa ngaji baca kitab yang kecil apalagi yang besar kalau tidak ada guru. Dan ini salah satu tradisi yang menurut saya kemarin saya katakan ya dalam acara hall, saya punya keyakinan selama tradisi hall di Indonesia itu masih ada tradisi hall pesantren, hall ulama, itu berarti yang pasti ini NU pasti akan ada dan selama hall ini masih ramai, hall ulama, hall siapapun NU paling besar. Bahwasanya Yai dia bilang kalau masih ada hall berarti berat aman. Jadi guyonannya, tapi kalau aslinya selama masih ada cara hall ulama santri datang. Kemarin itu dari semua pesantren kita tahu Hal Ploso, Hal Lirboyo, Hal Teguh Ireng, Hal Sukorejo. Saya hadir kemarin, saya lihat alumni itu ada dari Papua kan, ada dari Kalimantan. Alumni itu dari ketua MUI, ya, ada sudah jadi ketua NU, ya, Roti Surya NU, Teguh Ireng jangan tanya, alumni sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbah Hashim Teguh Ireng tidak pernah bisa dilepaskan, dipisahkan dari NU dan Asbar. Makanya kalau ada kok alumni Teguh Ireng kemudian ngomong katanya udah NU-an, ini perlu dipertanyakan ke Teguh Ireng. Betul atau tidak? Tapi malam itu gue kok bilang nggak NU. Kalau mau katanya NU yang masih, bukan NU yang sekarang. Ini omongan Pak, ini kelihatannya sederhana tapi bahaya. Bisa meruntuhkan NU dan ulama. Nggak NU atau NU yang Mbah Hashim, bukan NU yang sekarang. Orang ini nggak bisa bilang begitu. Mestinya dia tahu yang namanya Mbah Hashim, Mbah Kiai Wahid Hashim, Gus Dur, itu satu kesatuan. Perumpamaannya seperti Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi atau Rafi'i dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ar-Rawi. Dalam istilah fikih ada Ashabus Syafi'i dan ada Imam Syafi'i. Yang namanya Imam Syafi'i itu sesungguhnya punya qaulan wa manhajan, punya qaul, ucapan-ucapan tapi juga ada manhaj. Manhajnya apa? Dan ini sama seperti Imam Syafi'i. Mengikuti Imam Syafi'i itu tidak hanya harus qauliyah tapi juga manhajiyah. Ini kata saya anggap ya semua itu pasti malu-malu paham ini ya. Malu-malu namanya paham ya kan. Ya. Alfiah udah di luar kepala semua kan ini ya. Alfiah di mana namanya? Di luar kepala udah. Kepala di mana? Bukan di mana. Nah, jadi kalau ada orang misalnya bilang Imam Syafi'i katanya nggak pernah bikin tahlil, bilang katanya doa kepada mayit tidak sampai, begitu kan ya?
Lalu kenapa Anda ikuti Ashabus Syafi'i? Mestinya ikut siapa namanya? Imam Syafi'i. Ini orang berarti nggak paham. Nggak paham istilah belajar usul fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang dalam belajar berilmu dalam, berfikih, berusul fikih dalam, dia akan tahu itu yang namanya Imam Rafi'i. Ya, kalau mengeluarkan satu pendapat yang namanya Imam Nawawi atau di bawahnya Ibnu Hajar, bahkan yang turunnya lagi Syekh Nawawi Al-Batani, walaupun kelihatannya berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi pasti mengikuti Imam Syafi'i. Saya beri contoh. Imam Syafi'i itu dalam kitab-kitabnya mengatakan membagi zakat itu harus diratakan kepada asnaf thamaniyah. Kepada berapa? 8 asnaf. Harus rata. Yajibu ta'mi az-zakah di asnafihat thamaniyah. Berapa begitu? Wajib membagi zakat kepada 8 Imam Syafi'i. Kaulnya jelas. Kalau kita ngaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Batani, namanya Nihayatul Zaid, nggak dengar kitabnya. Itu Syekh Nawawi Al-Batani makanya kira-kira Syafi'i atau bukan? Makanya Syafi'i atau bukan? Syafi'i kan? Syekh Nawawi itu dalam kitab Nihayatul Zaid boleh dicek dalam bab zakat. Beliau mengutip pandangannya Imam Ibnu Ajil Al-Yamani, kata beliau, betul. Nah, Imam Syafi'i bilang wajib membagi zakat kepada 8 asnaf. Tapi teman sekarang nyari 8 asnaf susah. Maka Imam Syafi'i, Syekh Nawawi Al-Batani pendapat dengan pandangan Imam Ibnu Ajil Al-Yamani zaman sekarang, karena susah nyari 8 asnaf, boleh membagi zakat minimal pada berapa nih? 3 asnaf. Bahkan beliau katakan, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan la afta bina." Kalau sekarang Imam Syafi'i hidup lagi, pasti Imam Syafi'i fatwanya sama fatwa saya. Ulama. Kenapa berbeda? Ya karena situasinya berbeda. Tantangan berilmu, berahlus sunnah wal jamaah pada masa Syekh Bahasyim dengan sekarang sudah berbeda. Maka kalau kemudian NU sekarang membuat keputusan-keputusan yang kelihatannya seperti berbeda, cek dulu. Karena yang namanya hukum itu harus dilihat kita. Membaca nas, ibarat satu kitab, dalam satu kitab ada kalimat wa ibaratuhu, kan gitu kan? Itu katanya jangan kaku, jangan tekstual. Dalam satu bait saya katakan, dari jumuda fil nususi wa alaman taghayyural hukm alladhi marra zaman. Dari jumuda, tinggalkanlah olehmu al-jumud. Apa jumud? Aku filosus di dalam membaca nas, Quran, hadis, ucapan ulama, jangan kaku. Dulu gini katanya, dulu sekarang bisa boleh jadi lain. Dulu ada Imam Abu Hanifah, saya mau cerita. Imam Abu Hanifah, beliau saudara-saudara, masih di zaman beliau orangnya satu, beda rentang waktu, fatwanya jadi lain. Imam Abu Hanifah pernah ditanya hukumnya menyewakan tanah wakaf. Tanah wakaf disewakan, Imam bikin ruko samping masjid Nurul Madinah. Saya kata betul apa? Misalnya cuma misal. Jadi misalnya boleh nggak tanah wakaf disewakan? Fatwa beliau yang pertama bilang boleh. Bila waktu Imam Abu Hanifah ditanya lagi boleh apa tidak menyewakan tanah wakaf, Imam Abu Hanifah menjawab tidak. Orang bertanya, "Tuh Imam, nafsus su'al wa anta tujibu bijawaban." Ada satu soal yang sama,
tapi Anda menjawab dengan apa namanya? Berbeda. Dua jawaban berbeda. Apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau katakan, dulu saya memperbolehkan penyewaan tanah wakaf karena waktu itu masyarakat orangnya amanah, akhlaknya bagus-bagus. Nyewa tanah wakaf dipakai buat kebun, dipakai buat sawah, dipakai buat pupuk misalnya, dipakai buat dagang. Setahun 2 tahun sesuai akad dibalikin. Sekarang saya kata Imam Abu Hanifah melihat kok masyarakat itu berubah sifatnya. Nyewa tanah wakaf 3 tahun, udah 10 tahun udah dibalik-balikin. Sampai orang yang punya wakaf, nadirnya wakaf 12. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalam. Satu soal belum jawab. Nah kenapa? Itu tadi saya katakan ya'iduda bin nususi wa'alaman taghayyuran hukmallati marrasaman. Janganlah kaku membaca satu pandangan satu ulama, satu ulama dalam Quran dan hadis, tapi lihatlah kadang-kadang ada hukum berubah karena berubahnya huruf satu. Nah, dalam konteks NU saya ingin sampaikan ini. Ini di Jakarta, di KPK. Banyak orang yang tidak paham dengan apa yang diputuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Munas NU di Banjar, Pak Tropan. Pada tahun 1900 berapa? 2000 berapa? 19 atau 18 saya tahu ya 18 akhir 2019 awal. Di sana NU mengatakan begini, saya katakan dalam konteks warga negara, dalam konteks fikih warga negara, dalam konteks fikih kebangsaan, kita tidak boleh mengatakan kepada orang Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu di Indonesia dengan sebutan kafir, tapi dengan sebutannya non-muslim karena dalam konteks fikih warga negara mereka adalah mu'min. Waktu nunggu di luar, saya tahu ini di Jakarta. Wah, NU udah beda sama NU yang Hashim. Nah, mulai gitu kan? Dan kemarin saya dari Bondowoso saya jelaskan. Coba lihat konteksnya dia. Wal hukmu dawru wal ilal wujudanu adman wala taqbal ta'assufan muwaddinun la kafirun kul ya akhi abna'atin sikum takun minal rakhi. Dan beberapa poin saya buat poin tentang fikul halal, bagaimana kita harus memahami tentang fikih peradaban. Salah satu poin yang saya tulis, saya katakan hukum itu dawruhul ilal, patokannya adalah ilmu. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adam. Itu kalau dia dulu Tapi Syamsul masih sama, masih kan? Oh ibadahnya ada juga soalnya yang bilang al-hukmu yaduru ma'a ujratihi wa fulusihi illahan wa kasratan. Hukum tak dulu katanya. Itu mau hukumnya apa? Itu bayar berapa nih gitu katanya. Kalau zaman dulu tuh, karena apa namanya? Ilmu. Nah, beda Pak. Dari kitab-kitab klasik betul kita baca dulu, ada kafir dini, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman. Itu istilah-istilah dini, mu'ahad, mustakman bukan berarti istilah yang salah, bukan. Emang ada dari dulu. Nabi pun berkata, man ada dini yang fakat ada ini. Tapi dalam konteks fikih warga negaraan tidak bisa kita bilang orang-orang Kristen, Hindu, Buddha di sini itu kafir.
ya, yang dalam arti ini atau muahad atau ustaz. Karena kita nggak pernah perang, kalau kita menang, kita di Indonesia ini di negara kesepa apa? Ya, di Indonesia kan. Saya itu sedih bicara sama pengurus PBNU, ya, kepada santri-santri yang sekarang sudah mulai malas baca. PJJ kita itu Ishaq Al-Mahdi kalau dibaca, kenapa? Alasannya apa? Yang ada justru yang pondok nggak baca keputusan, nggak baca. Kenapa? Alasannya dalilnya apa? Bilang orang udah bareng begitu dicek, alumni kedua santrinya Ki Hashim kok bilang nggak NU. Saya mau tanya, ada nggak dalil seperti ini? Kalau kata saya, hati-hati ngomongnya. Saya seru kemarin di Sukorejo, saya dengar dan saya baca Pak Astad sampai ngomong, siapa santri saya keluar dari NU tidak mau khidmat di NU, tidak saya anggap santri saya. Itu Kiai Astad Samsul. Maka tolong hati-hati. Kalau belum paham, kalau belum paham apa namanya? Jangan bilang nggak NU. Nggak NU-nya NU Hashim, bukan NU-nya siapa? Gus Dur. Bukan NU-nya kemarin siapa? Kiai Said Akhir. Hati-hati. Itu yang namanya keputusan, apalagi muktamar, apalagi munas. Ini bukan keputusannya Kiai Said. Ini keputusannya ulama-ulama NU se-Indonesia. Saya sampai berkata begini, laukah nambah Hashim hayya. Kalau tadi kan kata saya Nawawi apa nanti? Laukah Syafi'i hayya la afta. Tentang pembagian zakat itu, kata beliau Imam Ibnu Adil boleh minimal 3. Walaupun Imam Syafi'i itu bilang berapa harus berapa. Kenapa? Ilahnya susah tadi. Dalam konteks fikih kebangsaan, jangan kita orang-orang kita lalu di pondok ikut narasi orang-orang yang mereka sebenarnya nggak suka, nggak cinta NU, jangan-jangan nggak satu pondok juga. Betul betul. Artinya begitu. Dan ketika orang NU sudah ikutin. Udah mulai aneh itu. Surah Al-Kafirun dia mau rubah dari kuliah ayyuhal kafirun jadi kuliah ayyuhal muslim. Tidak bisa kayak begini dalam pidato kayak begini. Jadi kalau ketemu santri-santri di Boyo, Rosok, Kebuiran, Sukorejo, yang alim matin, Sarang yang alim matin biasa dulu. Cuman kadang-kadang berubah. Kalau sama orang yang ilmunya cakap, repot pak. Betul tidak? Debat paling enak sama orang pintar. Yang dokter beneran, kayak Ki Samsul ini dokter beneran. Saya juga kaget ketika dipanggil dokter. Apa ini dokter honor kaos? Saya ke dokter langsung dokter. Ya. Kenapa? Debat sama orang yang mohon maaf bukan ahli ilmu. Kalau yang pintar enak, ketemu gimana? Satu kata muda sekarang satu frekuensi itu ilmu tahu, baju subiki dia tahu, aku dia tahu enak. Itulah kenapa Imam Syafi'i berkata, majadalani alimun illa gharabtu. Saya kalau diskusi debat sama orang alim, saya menang. Wa majadalani jahilun illa gharabtu. Tapi saya kalau debat diskusi sama orang yang jahil, biasanya yang menang bukan saya. Biar saya terus. Nah, saya ingin sampaikan ini. Kalau yang namanya itu Hashim tak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama, maka alumni IKPT saya wajib khidmat di Nahdlatul Ulama. Jadi apa? Tidak jadi ketua PW, paling enggak mendukung ketua PWN. Nah, ketua PWN punya alumni KPP pak. Betul apa tidak?
Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh. Wajib kita dukung. Ini bukan karena ketua PB-nya alumni KPT, karena NU warisannya Mbah Hashim. Maka saya secara khusus bikin nama untuk NU, untuk Mbah Hashim khusus. Berkali-kali saya katakan Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahbatun bi Hashimin qad ishtahar. Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahbatun bi Hashimin qad ishtahar. Muhammadiyatun, ada organisasi Muhammadiyah Bidahlana didirikan oleh muridnya Syekh Nawawi, waktu itu saya kasih Syekh Nawawi, ya, yang juga muridnya Syekh Mahmud Termas, muridnya Syekh Khalid Minangkabau. Ya, siapa namanya? Bidahlana, nama murid Syekh Nawawi, nama murid Syekh Khalid Minangkabawi, namanya murid Syekh Mahmud yang mendirikan Muhammadiyah, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wanah betul, sementara Nahdlatul Ulama didirikan oleh murid-murid beliau tadi Bi Hashimin yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari Qadis Tahar, yang NU ini menjadi organisasi yang paling masyhur. Kalau Muhammadiyah saya katakan Muhammadiyatun bidahlanan tasyar, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan intasyar, yang kemudian menjadi organisasi yang intasyar apa artinya? Yang menyebar di seluruh Indonesia. Sementara NU didirikan oleh Mbah Hashim Asy'ari Qadis Tahar, yang menjadi organisasi yang masyhur. Ada orang tanya saya, hebatan mana intisar sama istihar? Intisar apa istihar? Kalau buat orang udah tua intisar hebat. Dan orang udah tua intisar susah, ya, betul ya? Ya kata saya orang NU istihar lebih hebat. Bahkan dalam satu kesempatan di mata tua saya diundang bersama Muhammadiyah, ya. Saya diundang, saya hadir mewakili PBNU secara rendah hati. Muhammadiyah, saya minta Anda satu kata, satu kalimat Muhammadiyah. Saya saudara ya. Emang saudara itu lah. Didirikannya duluan namanya Muhammadiyah. Duluan Muhammadiyah. Beda 14 tahun kita. Ya, walaupun kita memang didirikan belakangan, NU ada proses. Istikharahnya lama. Begitu Syekh Khalid Bangkalan memberi izin lewat tongkat sama lewat apa namanya tas B baru didirikan. Begitu Muhammadiyah ditanya satu kalimat singkat, NU Ade Bongsor. Kata dia apa namanya? Ade Bongsor. Kenapa disebut Ade Bongsor? Ya karena didirikan belakangan, tapi kemudian anggotanya yang lebih banyak. Terus saya itu meyakini, Pak, insya Allah itu di surga itu yang paling banyak nanti warga NU. Bagaimana cara menjelaskannya? Begini, negara Muslim terbesar itu di dunia ini apa? Siapa? Indonesia kan, betul? Iya. Dan Muslim ya paling besar itu NU di Indonesia. Penelitian Al-Farah, Al-Farah sebuah lembaga riset dan juga Kompas itu sampai pada satu kesimpulan, kalau orang yang mengaku sebagai apa ya warga NU itu, yang mengaku sebagai warga NU itu hampir 50%. Tapi yang mengaku punya apa ya kesamaan dengan NU itu sudah 60%. Yang warga itu ya seperti bapak ini, pecinya aja tulisannya berarti Nahdlatul Ulama itu jelas, ya jelas NU. Madura itu kan katanya lahir NU begitu banyak, baru apa lahir NU begitu banyak, baru Islam.
karena doa itu terbanyak. Ya, kan paling banyak kan NU. NU paling banyak Jawa Timur. Betul atau tidak? Jawa Timur loh. Jawa Timur paling banyak. Saking kuatnya NU kan di Jawa Timur, gubernurnya, bupati itu NU semua. Gak ada nggak NU di Jawa Timur. Bahkan di terminal itu copetnya aja NU. Di terminal copet. Saking kuatnya itu. Nah, ini saya ingin sampaikan di sini. Alumni pondok, alumni perguruan ini punya tanggung jawab orang yang untuk menghidupkan jamaahiyatan wa jamaatan, baik NU sebagai sebuah organisasi maupun NU sebagai sebuah jamaah. Memang saya tahu ada orang yang, aduh saya mohon maaf kata Kiai Fulan, saya nggak bisa aktif di organisasinya karena saya istiqomah ngajar ngaji. Nah ini saya mau jelaskan. Yang kayak begini jangan diurusi juga. Kalau ada kiai kok tidak mau aktif di urusan, tapi dia aktif membina warga NU, seperti membinanya Al-Maghfurlah ke Ishaq Latif terhadap santri itu. Karena menurut saya pembinaan pada santri itu kan cuma tempatnya. Jakarta ini sejak dulu, Jakarta yang bertapeda, itu kan beda karakter pembinaan umatnya seperti daerah Jawa yang di sana terutama itu pondok, ukurannya pesantren. Nah, Jakarta kiai-kiai kita ini kan nggak ada yang punya pesantren besar. Bisa dihitung Jakarta. Lukman Hamid ini termasuk salah satu yang luar biasa. Alhamdulillah kebetulan ditunjang oleh tanah yang luas, gitu kan? Ini beliau ini pondoknya besar, kiai besar. Kiai besar yang punya pondok besar. Sebab ada juga kiai kecil tapi pondoknya besar. Ada juga kiai besar badannya tapi pondoknya majelisnya kecil. Bisa dihitung dari Jakarta yang pondoknya besar, yang lebih dari 1000. Betul atau tidak? Jawa jangan tanya. Jawa ribuan. Nah, tapi apakah kemudian Jakarta tidak ada NU? NU semua. Betul atau tidak? Ya, kecuali yang bukan. NU semua. Ukurannya apa? Ukurannya kiai-kiai NU di Jakarta, alumni-alumni pesantren masih mau mengikuti jejak ulamanya di masjid-masjid, merawat majelis taklim, baca kitab-kitab yang juga dibaca di pesantren. Itu menurut saya tanggung jawab kita merawat jamaah Nahdlatul Ulama di Jabodetabek. Begitu. Bacalah Safinah, bacalah Kasyifah. Karena saya pribadi punya pengalaman di dulu pulang dari pondok tahun 96. Saya perhatikan bahwa banyak kita alumni pondok ya, itu ngajar di masjid rutin kayak di Masjid Madinah ini sudah tidak mau lagi baca kitab seperti kiai kita di pondok. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman nafkatihi wa bi barakatihi wa bi barakatihi wa bikum amin dibaca. Terus baru bikin diktat. Gayanya pakainya tulis slide. Ini slide. Saya bahkan pernah tahu, waktu saya dulu pulang lagi di 96, ada kiai senior, saya hormati. Ente masih baca kitab begitu, ya kata berlaku gitu. Dan begitu ya, lu nggak bakalan diundang ke kantor-kantor lo, apalagi masuk TV One. Berada di Haris. Lu bakalan lo katanya. Kata saya bisanya begini. Nah, ternyata ya saya merasakan dengan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ada yang namanya mumaharasah. Saya terbiasa membaca kalimatnya ulama. Lama-lama ya saya bisa lagi dikit bahasa, bisa lagi dikit tulis kitab, bisa tulis itu bisa. Karena apa? Saya itu karena istiqomah. Saya mengaji mobil kayak misalnya dulu kan ngajarnya Alfiyah Makil,
Salah satu kitab favorit pasti syawahid itu kan. Nahnul ladina sabahu sabaha yawmal khairi gharatan bilha. Alladina ya alladuna. Kan gitu kan? Nah itu orang-orang seperti hadirin. Jadi yang kedua, tebuir tidak bisa dilepaskan dari aswajah, dari nahdlatul ulama, karena inti daripada NU adalah merawat aswajah. Yang kedua, tak bisa, yang ketiga tidak bisa dilepaskan dari perjuangan menjaga merawat NKRI. Kecintaan pada Indonesia ini itu adalah salah satu di antara bukti bagaimana Mbah Hashim mengirim Kiai Wahid Hashim dalam rapat-rapat BPUPKI sampai jadi Menteri Agama yang berapa? Jadi kalau ada orang kemudian berpikir Indonesia ini negara tauhid, ada negara yang lain khilafah, padahal dia santri itu tidak menganggap produk hasil produk Indonesia ini tidak Islami, berarti orang ini tidak pernah paham seperti apa pemikiran ulama-ulama. Ulama kita tahu persis bahwa agama ini, kalau kita lihat nas Quran hadis, tidak ada satupun nas yang secara sharih yang qat'i itu menjelaskan bentuk negara. Karena yang namanya bentuk negara dipersilahkan kepada masing-masing orang Islam tinggal di negara tersebut, mana yang paling maslahat bentuknya terserah. Anda mau bikin negara bentuk imarat kayak Uni Emirat, apa namanya? Ukuran ini, kalau bahasa sekarang kayak presidium, gantian kan aja ya kan? Presidium. Ada sistem raja. Satu aja gantian, anaknya mati, bapaknya anaknya kayak Maroko. Maroko kan lagi membunuh kan? Maroko. Al-Imam Al-Adil Al-Libya, Alhamdulillah waktu itu ya di salah sama ketiga kali ke Maroko. Dimana menulis kitab Ilmiah asalnya Maroko. Penulis kitab Imriti asalnya mana? Maroko. Penulis kitab Alfiah asalnya Spanyol, yang dikalahin sama Maroko. Nah, mau ngambil Jumhuriyah dan Republik Indonesia silakan. Sebab apa? Sebab kalau kita ngaji usul fikih dalam muamalah beda dengan bab ibadah. Politik ini bentuk membantu negara ini bagian daripada muamalah. Al-muamalah tilkun hatta yu'taman. Itu katanya kaidah para ulama. Begitu juga dalam politik itu yang penting mana yang membawa kemaslahatan bagi umat. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip ulama sebelumnya, as-siyasatu maka fi'lan aqraba ila aqraban nasu ila masyaallah maka fi'lan aqraban nasu aqrabu ila salah wa ab'ad ila fasad. Kalau politik mana yang paling maslahat bagi masyarakat. Kebetulan Indonesia disepakati dari mulai Mbah Hashim dulu. Pasti Mbah Hashim tahu dong. NKRI tahun 45 dibentuk, yang dikirim siapa namanya? Anaknya kan siapa? Mbah Wahid Hashim. Mbah Hashim Asy'ari bapak tahun berapa? 1940. Indonesia berdiri Mbah Hashim tahu. Kalau tahu berarti ini karena yang kirim. Apa kita pikir Mbah Hashim nggak tahu nih hadis-hadis tentang ini? Tahu. Mbah Hashim hafalnya Bukhari lah. Luar kepala itu. Sanad hadis dari Syekh Mahfud Turmusi semua ke Mbah Hashim. Alim Mbah Hashim. Tapi beliau tahu karena inilah yang paling masalah. Maka dalam satu bait saya katakan wal aslu tilkun fil muamalah kana maslahatan min as-siyasati khudah. Wal aslu tilkun fil muamalah atau talqun sama saja. Dalam bab muamalah termasuk politik ini yang dilihat adalah mana yang paling masalah. Nah, Indonesia semacam ini inilah yang paling masalah.
kita harus jaga, kita cintai. Alhamdulillah, tinggal kita berjuang. Kita warnai negeri ini dengan nilai-nilai Islam di DPR, di pemerintahan. Kita pilih kader-kader NU sebanyak-banyaknya di sana bisa mewarnai negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf saya dari pagi belum mandi. Saya tadi siang pohon masih di situ Bondo, masih di Banyuwangi. Pulang ngaji ke sebuah majlis dari Pomadi, moga-moga berkenan dan saya merasa terhormat. Saya tadi kemarin ngatur juga sama Gus Ais, adanya Gus Sison, sama Om, adanya Gus Sison Hadid ya. Gus Ais Abdurrahman dari ibu yang berbeda ya, dari bapak yang berbeda. Nah, Kiai Abdurrahman ya kan. Nah, Ibu Usman kalau Kiai Sison, Gus Fahmi dari Kiai siapa? Jadi Gus saya minta izin, saya yang walaupun nanti nyambung dari situ Bondo, dari Bondowoso dan Banyuwangi, saya sempatkan hadir di KSA untuk hormat kepada perwira khususnya tidak hanya di Jakarta, dan semoga insya Allah kami berharap dari PBNU dukungan semua alumni perwira kepada Nahdlatul Ulama, baik pusat, provinsi, cabang, MWC, bahkan ranting, bahkan ranting, bahkan majelis taklimnya, mari kita hidupkan dengan amaliyah fikrah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kibriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ja'alna wal muslimin, Allahumma ja'alna wal muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli asrin yusra wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli khairin jalibah wa min kulli syarrin dafi'ah. Warzuqna ya Allah min haitsu la nahtasib, waqfina ya Allah min muhimmatid darain, wasrif 'anna min syarril manzilain, waghfir lana wa liwalidain, waghfir lana wa liwalidain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah wal barakah wasyafa'ata wal maghfirah alaina wa ala masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina wa liman ajaza ilaina wa liman lahu hukukun alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa la tuksir alaina wa ardina wardu anna. Allahumma wa la takun alaina, Allahumma kun lana wa la takun alaina, Allahumma kun lana ya Qahhar wa la takun alaina ya Jabbar bi rahmatika ya arhamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah.